حي على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa, habibina wa rasulina Muhammadinil mujtaba, wa ala alihi wa ashabihi wa kulli man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa laysa lahu walada. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ahlus sidqi wal wafa. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Wa ba'du. Ma'asyiral muslimin muslimat, Bapak, Ibu, saudara, saudari, sholihin, sholihat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiada sikap hati yang pantas kita ungkapkan di petang hari ini melainkan ungkapan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Allah yang mentakdirkan kita, Allah yang meridhai kita, Allah yang mengizinkan kita mencondongkan hati kita semuanya untuk dapat hadir di salah satu majlis di antara majlis ilmu, taman di antara taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmatnya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, memasukkan as-sakinah, ketenangan di dalam hati kita, dan Allah menyebut nama-nama kita satu persatu dengan bangga di hadapan makhluk-makhluk mulia di sisinya. Maka semoga setiap langkah yang kita usahakan menuju tempat ini, setiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita di sisi Allah, dan memudahkan jalan kita menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat berangkaikan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat radhiyallahu anhum, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa ikhlas dan istiqamah di atas jalan kebenaran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita penting untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah takdirkan kita hadir di majlis ilmu seperti ini. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika memilih di antara hamba Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di majlis ilmu, berarti Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk menjadi hamba-hamba kesayangan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin." Barang siapa yang diinginkan Allah untuk menjadi hamba yang baik, barang siapa yang diinginkan Allah untuk menjadi hamba-hamba pilihan, man yuridillahu bihi khaira, barang siapa yang diinginkan Allah untuk menjadi calon-calon penghuni jannah, maka Allah tidak lantas jadikan hamba ini mudah urusan-urusan dunianya. Allah ketika menginginkan seorang hamba itu menjadi hamba yang baik, Allah tidak lantas jadikan urusannya lapang masalah materinya. Tapi Allah ketika menginginkan hamba itu baik, Allah akan melakukan satu hal, yufaqihu fiddin. Allah akan fahamkan dia dalam perkara-perkara agama. Allah akan ringankan langkahnya untuk datang ke majelis ilmu. Allah akan mudahkan ayunan tangannya. Allah condongkan dan Allah lunakkan hatinya untuk menerima nasihat dan menerima ilmu di dalam majelis ilmu. Inilah yang penting untuk kita syukuri. Para ulama bersepakat bahwa kondisi terbaik seorang hamba setelah sholatnya
adalah ketika dia berada di majelis ilmu. Kenapa majelis ilmu? Karena di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah sehingga menenteramkan hati kita. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Sesungguhnya hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Kenapa majelis ilmu? Karena di dalamnya kita diceritakan berita-berita tentang akhirat, sehingga benar-benar hati dan jiwa kita tertaut tidak hanya sibuk mengurus dunia, tapi juga sibuk mempersiapkan akhirat kita. Inilah yang menjadikan kita bersyukur. Kondisi kita malam hari ini Allah mudahkan kita, Allah mampirkan kita, Allah sempatkan kita untuk bisa hadir di majelis ilmu seperti ini. Para ulama mengatakan sangat berbeda orang yang berilmu dengan orang yang belum berilmu. Dalam surah Az-Zumar ayat ke-9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun, kata Allah. Katakan wahai Muhammad, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Pertanyaan ini, kata para ulama tafsir, al-istifham al-inkari, pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Kenapa tidak butuh jawaban? Karena jelas berbeda orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu faham betul di mana dia harus meletakkan sikapnya dalam setiap tindakannya. Orang yang berilmu bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang halal dan mana yang haram, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Sementara orang yang belum paham ilmunya, dia sering dihadapkan dua pilihan yang membuat dia bimbang, menjadikan dia terus akhirnya bingung. Kelihatannya benar dan mana yang benar, kelihatannya salah dan mana yang salah, ini betul-betul membuat dia bingung. Maka orang-orang yang berilmu tahu betul ketika di depannya ada dua pilihan, dia berdoa kepada Allah, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkan untuk kami yang benar itu benar dan mampukan kami untuk mengikutinya. Ya Allah, tunjuki kepada kami yang salah itu salah dan mampukan kami untuk meninggalkannya. Doa ini begitu lengkap Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena ada orang yang tahu sesuatu itu benar tapi ternyata belum mampu untuk mengikutinya. Ada orang yang sadar bahwa yang dilakukannya ini salah, pekerjaannya ini tidak halal, pekerjaannya ini syubhat, tapi ternyata apa? Ternyata belum mampu untuk meninggalkannya. Maka doa yang diajarkan Rasulullah tadi menjelaskan kepada kita pentingnya kita ini faham betul tentang ilmu, dan pentingnya kita ini kembali kepada Allah dan Rasulnya. Jadi apa-apa itu minta petunjuknya kepada ilmu, apa-apa itu minta petunjuknya kepada ulama. Dan inilah yang penting untuk kita syukuri, sehingga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa hadir di majelis seperti ini. Kita berdoa kepada Allah semoga suasana seperti ini itu bisa betul-betul kita istiqomahkan sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, materi malam hari ini panitia memilih untuk mengambil materi dengan judul terbaik di mata Allah. Saya akan mulai dengan hadis mulia dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan disahihkan oleh para ulama termasuk Syekh Al-Albani rahimahullah dan Syekh Syu'aib Al-Arnaud rahimahullahu ta'ala. Mereka mensahihkan hadis ini dan para ulama yang lain juga mensahihkan hadis ini. Hadis yang berasal dari seorang sahabat mulia, Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Suatu hari sahabat Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu berkata, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu laki-laki ini berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah, ayul amali afdal, amalan apa yang paling baik di mata Allah? Jadi para sahabat itu ya beda-beda Pak. Ada yang kadang pertanyaannya itu langsung to the point, ada yang
Kadang-kadang redaksi hadisnya itu, ya Rasulullah, nasihati aku sebuah nasihat yang aku tidak tanyakan kepada selainmu. Kadang-kadang ada juga sahabat yang mengatakan, ausini wa aujiz, ya Rasulullah nasihati aku tapi singkat saja, jangan panjang-panjang. Nah ini sahabat yang ini pertanyaannya beda. Ayyul amali afdal, amalan apa yang paling baik di mata Allah ya Rasulullah? Maka ketika itu Rasulullah menjawab, al-imanu billah wa tasdiqun bih wa jihadun fi sabilih. Kata Rasulullah, al-imanu billah, beriman kepada Allah, wa tasdiqun bihi, dan membenarkan keimanan tersebut, wa jihadun fi sabilih, dengan berjihad di jalan Allah. Jihad fi sabilillah itu berat atau ringan, Pak? Berat atau ringan? Jihad fi sabilillah. Kalimat al-jihad di dalam Al-Quran dan As-Sunnah semuanya merujuk kepada al-qital, berperang, mempertaruhkan harta dan nyawa untuk meninggikan izzah Islam dan kaum muslimin, meninggikan kemuliaan Islam, melawan orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Itu makna jihad. Sesuatu yang berat atau ringan? Berat. Makanya sahabat ini pun terus akhirnya merasa berat. Sahabat ini berkata, uridu ahwan min dzalik ya Rasulullah. Ada yang lebih ringan enggak ya Rasulullah? Ingin yang terbaik, dikasih yang terbaik, minta yang lebih ringan. Uridu ahwan min dzalik ya Rasulullah. Ada yang lebih ringan enggak ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ada. Apa itu ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, yang kedua, as-samahatu was-sabar, berlapang dada dan bersabar. Berat atau enggak, Pak? Berlapang dada. Memaafkan orang yang dolim sama kita berat atau tidak? Oh, Masya Allah, berat. Makanya terbaik di mata Allah. As-samahatu itu berlapang dada. Ketika orang lain membuat dada kita sempit, kita melapangkan dada kita. Was-sabar, dan bersabar atas ujian tersebut. Sesuatu yang berat. Maka sahabat ini cerdas. Minta yang lebih ringan lagi ya dia. Ya Rasulullah, uridu ahwan min dzalik. Ya Rasulullah, ada enggak yang lebih ringan daripada yang kedua, tapi tetap terbaik di mata Allah? Wah, ini menarik, Pak. Ya. Jihad berat, menjaga hati, memaafkan, berlapang dada, ternyata juga berat. Ya. Maka sahabat ini bertanya lagi, ya Rasulullah, uridu ahwana min dzalik. Ya Rasulullah, aku ingin yang lebih ringan dari itu, ada enggak ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ada. Apa itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab dengan satu jawaban, dan hadis ini berhenti sampai sini saja. Apa jawaban Rasulullah? Allah tattahimallah. Janganlah kamu menuduh Allah. Janganlah kamu menuduh Allah atas takdir yang sudah ditetapkan untukmu. Jangan suudzon sama ketentuan Allah. Titik. Hadisnya berhenti sampai sini. Dari hadis ini para ulama menyimpulkan bahwa ternyata ada amalan yang sangat baik di mata Allah, yang siapapun yang melakukan amalan ini maka dia akan menjadi hamba terbaik di mata Allah, hamba pilihan Allah. Dan ternyata amalan yang pertama itu iman dan membuktikan keimanan dengan berjihad di jalan Allah, berkorban untuk agama ini. Hari ini ulama-ulama kontemporer seperti Dr. Yusuf Al-Qardawi rahimahullah, Dr. Muhammad Shalih Al-Munajjid hafizahullah ta'ala, hafizahumullah, dan ulama-ulama yang lainnya menyatakan hari ini kancah jihad itu bukan hanya dengan perang, tapi inti dari jihad itu berkorban.
Karena cinta itu butuh pengorbanan, Bapak Ibu. Kalau kita mengaku cinta kepada agama Allah, maka harus berkorban. Dan para ulama sepakat bahwa berkorban untuk agama Allah itu harus memenuhi 2 pilar. Pilar yang pertama, berkorban dengan jiwa raga. Berkorban dengan tenaga. Berkorban dengan ide, berkorban dengan ilmu, berkorban dengan jiwa raga kita. Semua potensi yang kita miliki untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka Allah sampai memuji orang-orang yang mau berkorban dengan tenaganya. Allah sebutkan di dalam surah Al-Taubah ayat yang ke-111. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sampai Allah membahasakan dalam ayat ini orang yang mau berkorban dengan jiwa raganya. Anfusahum disebutkan pertama. Allah akan berniaga dengan orang ini. Allah membeli jiwa raganya dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang akhirnya terus menjadikan para sahabat radhiyallahu anhum, ulama-ulama terdahulu, orang-orang salih sebelum kita, betul-betul berkorban dengan jiwa raganya untuk Islam dan kaum muslimin. Lihatlah sahabat Ali radhiyallahu anhu rela menggantikan tempat tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hijrah, di mana ketika itu Rasulullah SAW ya, direncanakan untuk dikepung dan ditangkap hidup-hidup di rumah beliau sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Ali radhiyallahu anhu, beliau tahu betul kalau saya menggantikan tempat tidurnya Rasulullah maka taruhannya nyawa. Kaum musyrikin akan telah berencana mengepung rumahnya Rasulullah SAW. Nah, akan membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhir ceritanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil keluar dari rumahnya. Ya, sampai akhirnya turun satu ayat dalam surah Yasin, wa ja'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda. Dan kami jadikan dari belakang dan depan mereka itu penghalang sehingga mereka tidak bisa melihat Muhammad. Ayat ini dipraktekkan sama teman saya, Pak, ketika ada mukmen. Kalau di Jawa ada mukmen, polisi nangkep itu, nangkep pengendara motor itu yang nggak bawa SIM. Baca ayat ini, Pak, lolos, Pak, ternyata. Lolos, tapi jangan dicoba di rumah ya. Kalau nggak bawa SIM sudah bismillah saja. Kalau ketangkep ya sidang gitu ya. Nah, ini hadirin dimuliakan Allah, sampai Rasulullah berhasil keluar dari rumahnya dan para pemuda yang sudah dikumpulkan oleh Abu Jahal dan para pemuka Quraisy sudah mulai curiga. Waktu subuh kok Muhammad tidak keluar-keluar. Sampai akhirnya mereka membobol rumahnya Nabi Muhammad SAW dan ternyata mendapati sesosok anak muda bernama Ali bin Abi Thalib. Hampir saja Ali bin Abi Thalib itu dibunuh oleh Abu Jahal. Hanya saja Abu Jahal digerakkan hatinya oleh Allah untuk lebih penting memikirkan Muhammad yang tidak jauh dari sini kaburnya, sehingga Abu Jahal langsung memerintahkan kepada para pemuda yang mengepung ini, cari Muhammad, dia belum jauh dari sini. Maka ketika itu sahabat Ali radhiyallahu anhu ditinggalkan. Dalam sejarah disebutkan sahabat Ali baru bisa menyusul hijrah 3 hari kemudian dengan mengendap-endap bersembunyi bisa keluar dari kota Mekah. Dan jarak tempuh yang dilalui oleh sahabat Ali jauh lebih panjang daripada sahabat yang berhijrah dari Makkah ke Madinah. Kalau normalnya Makkah ke Madinah 425 km, itu normalnya jalan kaki 8 hari. Tapi sahabat Ali ketika itu keluar secara sembunyi-sembunyi dan berhasil sampai ke Madinah selama 15 hari. Biasanya 8 hari, 15 hari baru masuk Madinah. Kenapa? Syekh Munir Muhammad Al-Ghadban dan para pakar sejarah yang lain mengatakan karena sahabat Ali hanya mempergunakan perjalanannya di malam hari saja. Di siang harinya beliau mengubur tubuhnya dengan pepasiran agar orang-orang Quraisy
tidak berhasil menemukannya. Jadi jalannya cuma di malam hari. Ingat ceritanya sahabat Ali ini hadirin, saya ingat cerita seorang pengungsi Rohingya. 2017 saya dikaruniai Allah untuk bisa datang membantu kaum muslimin Rohingya di Myanmar sana hadirin. Ya, saya berada di perbatasan Myanmar Bangladesh ketika itu. Kami ketika itu para relawan yang menyambut para pengungsi yang berjalan berhari-hari. Sampai di pengungsian ada seorang laki-laki, saya masih ingat namanya Jalal Ahmad, ada di Instagram saya. Namanya Jalal Ahmad. Ngikuti saya terus kemana-mana, karena tahu mungkin saya seorang relawan. Terus sampai akhirnya karena dia ngikuti kemana-mana, tidak bisa bahasa, dia hanya bisa bahasa Rohingya. Sedangkan kami tidak bisa bahasa Rohingya. Kami hanya bisa bahasa Arab dan Inggris ketika itu. Terus sampai akhirnya dengan orang Bangladesh yang menjadi penerjemah kami, saya tanya, ini anak muda ini pingin apa kok dari tadi ngikutin. Terus akhirnya tanya namanya dengan translate dari orang Bangladesh ini, kami akhirnya bertanya-tanya. Ternyata Jalal Ahmad ini hadirin muliakan Allah, dia berasal dari sebuah daerah di Rohingya bernama Mangdau. Mangdau 2017 November itu adalah desa yang dibakar oleh tentara Myanmar dan diusir seluruh penduduknya yang masih beriman kepada Allah. Sampai akhirnya terus kami tanya, kamu dari mana? Dari Mangdau. Berapa hari kamu datang dari Mangdau ke perbatasan Bangladesh ini? Dia bilang 15 hari. Saya ketika mendapatkan jawaban 15 hari itu saya tidak percaya. Kenapa saya tidak percaya? Karena pengungsi yang lain yang dari desa Mangdau itu berjalan 8 hari. Tidak 15 hari. Terus saya bilang, tidak mungkin 15 hari, yang lain 8 hari. Kok kamu 15 hari? Baru dia memulai ceritanya. Dia kata saya ini 5 bersaudara. Ya, satu kakak saya terbunuh di depan mata saya, ditembak oleh tentara Myanmar. Yang kedua, kakak perempuan saya diperkosa hidup-hidup oleh tentara Myanmar. Kami bertiga, saya, adik laki-laki saya dan adik perempuan saya. Ayah ibu kami tidak tahu. Konon ada di pengungsian yang lain tapi kami belum bertemu. Kata dia, Pak, saya itu jalan 15 hari gara-gara adik laki-laki saya tertembak di perut dan pahanya. Ada misiu di dalam perut dan pahanya. Maka tidak mungkin saya tinggalkan adikku, katanya. Adikku masih hidup. Lalu aku angkat pelan-pelan, dia mengerang kesakitan. Sehingga ketika aku mengikuti rombongan pengungsi yang melewati hutan belantara untuk menembus Bangladesh, ya, setiap kali adikku kesakitan, aku letakkan di atas rerumputan. Aku tunggu dia sampai tidur. Kalau sudah tidur, aku angkat pelan-pelan lagi. Aku jalan lagi sampai akhirnya dia terbangun kesakitan. Karena tidak ada alat sama sekali untuk mengambil peluru ini. Sampai akhirnya begitu terus sampai aku sampai di sini. 15 hari lebih lama daripada orang-orang yang datang ke sini 8 hari. Ya. Ketika itu dia menceritakan dengan menangis, terus dia membawa saya ke pengungsiannya. Ternyata benar, adiknya itu terluka di bagian perut dan bagian pahanya, baru saja diambil beberapa hari yang lalu, masih kelihatan nanah. Ada orang-orang yang demikian, harus menyelamatkan keimanannya, harus menyelamatkan keislamannya dengan bertaruhkan jiwa dan raga. Kita lihat sahabat Handolah radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang pagi harinya menikah, malam harinya sedang berkumpul dengan istrinya di malam pertama pernikahannya demi menyambut panggilan perang jihad fisabilillah bersama Rasulullah, hingga akhirnya malam itu dia menjemput kesyahidan. Sampai Rasulullah memberi gelar Ghasilul Malaika, yang memandikan sahabat Handolah karena keluar jihad dalam keadaan berhadas, habis berkumpul dengan istrinya. Yang akan memandikan adalah para malaikat. Lihatlah seorang sahabat bernama Amru ibnul Jamuh radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang sudah tua renta, yang masih ingin sekali memaksakan dirinya berangkat berjihad bersama Rasulullah SAW. Padahal kakinya telah pincang, sampai anak-anaknya melarangnya untuk berangkat. Wahai ayahku, engkau telah mendapatkan uzur dari Rasulullah. Laisa 'alal a'raji harajun. Sesungguhnya orang yang pincang itu boleh tidak berangkat perang.
Tapi apa kata sahabat Amr ibnul Jamuh? Sahabat Amr ibnul Jamuh berkata, wallahi inni la arju an ata' bi urjati hadhil jannah. Demi Allah, anakku, sesungguhnya aku hanya ingin menapakkan kaki pincangku ini di atas jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah seorang sahabiah bernama Nusaybah binti Ka'ab, seorang sahabiah yang senantiasa mengiringi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perempuan, wanita muslimah, mengiringi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak peperangan, sehingga satu tangannya putus, 17 luka ada di sekujur tubuhnya. Apa yang ia minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Rasulullah, ud'ullaha an nurafiqaka fil jannah. Ya Rasulullah, doakan kepada Allah ya Rasulullah, doakan aku kepada Allah ya Rasulullah, agar aku dan keluargaku kelak akan menjadi tetanggamu di surga. Maka ketika itu Rasulullah mengangkat tangannya dan berdoa, Allahumma ja'alhum rufaqa'i fil jannah. Ya Allah, jadikan Nusaybah dan keluarganya kelak menjadi pendamping dan tetanggaku nanti di surga. Maka semenjak doa Rasulullah itu dipanjatkan, sahabat atau sahabiah Nusaybah binti Ka'ab ini berkata, ma ubali ma asobani ba'da hadza abada. Aku sudah tidak peduli lagi setelah aku mendengar doa Rasulullah SAW itu atas apa yang menimpaku di dunia ini. Sehingga beliau mengerahkan seluruh jiwa dan raganya untuk Islam. Kita kenal sahabat Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang saat perang Uhud berkecamuk, saat perisai beliau telah pecah, saat pedang beliau telah bengkok, saat tombak beliau sudah tidak lagi di tangan, yang beliau punya hanya raganya saja. Beliau melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan diserang oleh orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Maka apa yang dilakukan sahabat Thalhah? Sahabat Thalhah menghadangkan tubuhnya di depan tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai terus akhirnya tembakan anak panah, sabetan pedang dan tusukan tombak mengenai tubuhnya. Seluruh tubuhnya dalam keadaan berdarah-darah, sampai diriwayatkan 2 jarinya hilang, 1 tempurung kakinya hilang, dan 70 luka ada di sekujur tubuhnya. Dan ketika itu sahabat Thalhah sudah tidak dikenali lagi wujudnya oleh sahabat yang lain. Maka ketika itu Rasulullah berhasil diselamatkan oleh para sahabat untuk bisa menaiki tebing yang lebih tinggi. Sahabat Thalhah melihat Rasulullah sudah sangat lemah sekali. Naik ke tempat yang lebih atas, Rasulullah terjatuh. Naik ke tempat yang lebih atas, Rasulullah terjatuh. Lalu apa yang dilakukan sahabat Thalhah? Sahabat Thalhah mengambrukkan tubuhnya di hadapan Rasulullah, lalu berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, injak tubuhku ya Rasulullah, agar engkau dapat naik ke tempat yang lebih atas. Lalu Rasulullah ketika itu menginjak tubuhnya sahabat Thalhah. Sahabat Thalhah berdoa kepada Allah, Rabbi khud bidami hadzal yaum hatta tardah. Ya Allah, ambil darahku hari ini ya Allah, terserah engkau sampai engkau ridho ya Allah. Ketika Rasulullah menginjakkan kakinya di atas tubuh Thalhah, Rasulullah SAW bersabda, aujaba Thalhah, aujaba Thalhah, aujaba Thalhah. Lalu Rasulullah berhasil diselamatkan sahabat di tempat lebih atas. Rasulullah membalikkan badannya dan berkata kepada para sahabat di sekitarnya, sungguh Thalhah wajib masuk jannah, sungguh Thalhah wajib masuk jannah, sungguh Thalhah wajib masuk jannah. Sesungguhnya jika kalian ingin melihat seorang syuhada yang masih jasadnya berada di bumi, tapi nanti sudah dijamin Allah di jannah, lihatlah Thalhah. Lihat betapa pengorbanan para sahabat radhiyallahu anhu. Orang-orang soleh sebelum kita hadirin, mereka mengorbankan tenaganya, waktunya, jiwa raganya untuk agama Allah. Makanya ketika sahabat tadi bertanya, ya Rasulullah, apa amalan yang paling baik di mata Allah? Jawaban pertamanya jihad fisabilillah, berkorban untuk agama Allah. Pilar yang pertama jiwa raga, Bapak Ibu. Sudah masuk Isya? Pilar yang kedua adalah berkorban dengan harta. Berkorban dengan
harta. Bukti cinta seorang mukmin kepada agamanya diwujudkan dengan pengorbanannya kepada Allah melalui harta. Saking mulianya pengorbanan seorang mukmin dengan harta ini, Bapak Ibu, sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan busyra, memberikan kabar gembira. Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 261. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Permisalan pahala orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti satu biji yang ditanam, tumbuh satu tumbuhan, ada 7 ranting, setiap rantingnya ada 100 biji yang lain. Dikali lipatkan Allah 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah mampu melipat gandakan lebih banyak daripada itu. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas dan Allah maha mengetahui amalan kita. Maka lihatlah orang-orang saleh sebelum kita. Lihatlah Umar ibn Khattab yang dengan tegas mengatakan, tidak ada harta yang lebih aku cintai dibandingkan kebun kurmaku yang ada di Khaybar. Lalu ia datang kepada Rasulullah SAW dan meminta izin kepada Rasulullah untuk mensedekahkan seluruh kebunnya sebagai bekal kaum muslimin berangkat perang di perang Tabuk melawan Bizantium Romawi. Lihatlah Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu yang ketika kota Madinah dalam keadaan paceklik, dalam keadaan kemarau panjang, tidak ada air, yang terus sampai akhirnya sahabat Utsman ini melihat ada seorang Yahudi yang memiliki sumur air, beliau membelinya dengan harga yang cukup mahal. Lihatlah sahabat Utsman yang menyedekahkan 100 ekor unta, 100 ekor kuda, 1000 dinar, dan perbekalan untuk 10.000 pasukan di perang Tabuk, hadir. Dan banyak sekali amalan-amalan yang dilakukan oleh para sahabat yang kita ini ternyata belum apa-apanya. Maka oleh karena itu, hadirin dimuliakan Allah, barakallahu fikum. Ya. Kalau kita berbicara tentang pengorbanan, maka pengorbanan itu adalah bukti cinta. Pengorbanan itu perlu pembuktian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Di antara pembuktiannya adalah mari kita pikirkan masing-masing di antara kita apa potensi kita. Kita punya potensi apa? Sebagian mungkin diberi Allah ilmu yang luas. Sebagian mungkin diberikan Allah harta yang berlimpah. Sebagian mungkin tidak punya ilmu, tidak punya harta, tapi punya tenaga, hadir. Misalnya kita punya masjid ini. Ya, sebagian ada yang menyumbang ilmunya. Oh, AC yang awet itu yang saya pakai di rumah itu mereknya ini, Pak. Beli yang ini saja yang awet. Oh, karpet yang bagus itu yang mereknya ini. Menyumbang ilmu. Ada sebagian yang mungkin tidak punya ilmu tapi punya harta. Disumbangkan hartanya. Dia sumbang semen, dia sumbang karpet, dia sumbang makanan, minuman, dia sumbang kacamata, dia sumbang, Masya Allah, mushaf. Ya. Dia sumbang peralatan media. Ada yang tidak punya ilmu, tidak punya harta. Dia punyanya tenaga. Dia sumbang tenaganya, hadir. Dia yang ganti-ganti galon. Dia yang bersihkan teras masjid. Dia yang vakum cleaner ini karpet masjid. Dia yang ngunci-ngunci masjid kalau malam. Dia yang matikan AC. Masya Allah. Ada orang yang tidak punya ilmu, tidak punya harta, tidak punya tenaga, Pak. Terus gimana, Pak? Nyumbang apa? Ya. Sodakoh itu kan dengan berbagai macam. Bahkan senyum aja bisa sodakoh kan, Pak. Tabassumuka li akhika sodakoh, kata Rasul. Senyummu di hadapan saudaramu itu sodakoh. Jadi kalau kita ini tidak punya harta, tidak punya ilmu, tidak punya tenaga, sudahlah, Pak. Senyum-senyum di depan teras itu. Ya. Tidak apa-apa. Menyemangati yang lain gitu ya. Yang lainnya ngangkat galon, yang lainnya ngasih ide, yang lainnya ngasih harta, kita senyum saja, tidak apa-apa. Daripada terus tidak bisa senyum, hidup lagi, ya kan? Ya. Makanya apa?
Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk Islam ini. Kita mulai dari sekup terkecil, dari jamaah masjid ini dulu. Ya, kita sengkuyung bareng-bareng ini, pagar kok belum lengkap ini kayaknya. Ayo kita lengkapi. Ya, masjid ini kurangnya apa? Kita lengkapi. Ya. Agar apa? Agar Islam ini tinggi, hadirin. Kalau Islam tinggi, maka orang-orang tidak akan meremehkannya. Agar betul-betul Islam ini dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, sehingga menjadi asbab hidayah untuk saudara-saudara kita yang mungkin masih malu-malu datang ke masjid. Ya. Makanya masjid itu di zaman Rasulullah fungsinya bukan hanya apa Bapak Ibu? Bukan hanya tempat ibadah. Masjid itu juga tempat pendidikan. Ada majelis ilmu di dalamnya. Maka Masya Allah tadi saya sudah tanya ke Ustadz Hatta, ada majelis setiap zuhur di sini. Ada majelis setiap Jumat, Masya Allah. Keluarga muslim itu harus membekali diri dan pasangannya serta anak-anaknya dengan ilmu. Jadi datang ke majelis ilmu seminggu sekali itu sebenarnya ya sudah lowbat, Pak. Kalau baterai HP itu lowbat, Pak. Ya. Jadi majelis ilmu itu seperti charger. Ya. Selesai dia pulang dari ke majelis ilmu kan kita semangat lagi tuh. Ya. Kalau sudah semangat lagi, siap lagi beramal soleh. Tapi nanti kalau sudah lambat laun, tidak datang ke majelis ilmu, biasanya nanti ya ngelokor lagi, ngelokro lagi, kalau bahasa Jawanya itu, ya kendor lagi. Nah, datang lagi ke majelis ilmu seperti itu. Ya. Jadi masjid ini tidak hanya tempat ibadah, tempat mendapatkan ilmu, masjid juga pusat perekonomian umat tadi. Ya. Masjid ini memikirkan kemakmuran orang-orang yang ada di sekitarnya. Masya Allah, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk Islam dan kaum muslimin. Dan ini yang pertama, tidak semua orang bisa. Lah karena itulah terus sahabat tadi berkata, ya Rasulullah, uridu ahwan min dzalik. Ya Rasulullah, ada yang lebih ringan enggak ya Rasulullah? Kok jihad ini sulit ya Rasulullah? Ada yang lebih ringan enggak? Berat ini ya Rasulullah. Ternyata Rasulullah kasih pilihan yang kedua, Bapak Ibu. Pilihan yang kedua ternyata lebih ringan daripada pilihan pertama. Apa? As-samahatu was-sabr. Berlapang dada dan bersabar. Hadirin dimuliakan Allah, ini sudah masuk Isya. Kita sholat dulu. Ya. As-samahatu was-sabr. Berlapang dada dan bersabar. Ini akan kita bedah dan akan menjadi pilihan kita. Ya, semoga ini bisa kita lakukan satu di antara 3 amalan tadi, sehingga betul-betul kita ini dipandang Allah ini hamba yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan ba'da sholatil Isya biidznillah taala. Kita tutup dulu dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.